السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan membahas tentang hakikat sebuah sekte, sebuah aliran sempalan yang mengatasnamakan Islam, yaitu sekte Syiah Rafidhah, yang kita akan membahas hakikatnya dari dua sisi atau dari dua cara. Yang pertama tentunya secara ringkas supaya jelas, baru kemudian kita rincikan sebatas waktu yang kita punyai. Adapun ringkasnya dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam ceramahnya yang dibukukan, yaitu Lamhah 'anil firqid dhalah, sekilas tentang firqah-firqah sesat. Berkata Syekh hafizahullah taala tentang Syiah, humul ladzina yatashayya'una li ahli al-bait. Bahwa yang namanya Syiah adalah mereka-mereka yang yatashayya'una li ahli al-bait, yang mengaku pencinta dan pengikut ahlul bait. Sedangkan kalimat tasyayyu' atau Syiah bermakna al-atba' wal munasarah, maknanya adalah pengikut dan pembela. Berarti makna Syiah adalah pengikut dan pembela ahlul bait. Itu makna Syiah secara lughatan, secara bahasa. Karena disebutkan sebagaimana dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Nuh alaihi salam, Allah katakan wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya min syi'atihi, dari syiahnya Nabi Nuh alaihi salam adalah Ibrahim alaihi salam. Di dalam tafsir ayat ini maknanya yakni min atba'ihi la Ibrahim, bahwa di antara pengikutnya yang berjalan di atas agamanya adalah Ibrahim alaihissalam. Maka makna Syiah adalah pengikut yang mengikuti jalan mereka atau mengikuti dan membela siapa yang diikutinya. Sehingga kalimat Syiah yang mereka maksud adalah orang-orang yang mengikuti ahlul bait, agama ahlul bait, dan pembela-pembela ahlul bait. Wa aslu tasyayyu', itulah aslu tasyayyu'. Wa yaz'umuna anna 'aliyan huwal wasi. Dan kemudian berkatalah Syekh hafizahullah dalam kitab ini bahwa mereka mengaku-ngaku. Beliau memakai kalimat yaz'umun. Yaz'umun artinya mengaku-ngaku dengan dusta. Yaz'umuna anna 'aliyan huwal wasi. Mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah al-wasi, yang mendapatkan wasiat khusus
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penggantinya setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Lihat. Pertama, pengakuan bahwa mereka min syiatihi, di atas agama ahli bait. Sudah jelas kedustaannya. Karena kalau mereka berada di jalan ahli bait, pasti akan memuliakan siapa yang dimuliakan oleh ahli bait. Akan memuliakan siapa yang dimuliakan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan mereka menganggap ahli bait adalah orang-orang tertentu saja. Tidak seluruh ahli bait yang dipahami oleh para ulama salaf atau dalam tafsir Al-Quran, tidak. Istri-istri Nabi yang termasuk keluarga Nabi, mereka tidak sebut sebagai ahlul bait. Juga mereka yang saudara-saudara Ali ibn Abi Thalib, seperti Ja'far ibn Abi Thalib ataupun Aqil ibn Abi Thalib, padahal sama kedudukannya persis dengan Ali ibn Abi Thalib, dalam artian sama-sama ponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Abbas, mereka tidak anggap sama sekali. Tetapi yang mereka mengaku ahlul bait hanya Ali, kemudian Al-Hasan wal Husain wa Fatimah, dan kemudian turunan Al-Husain. Hanya turunan Al-Husain. Mereka tidak menganggap Al-Hasan sama sekali. Ini juga keanehan dari mereka. Menganggap ahlul bait hanya sebagian saja. Sedangkan ahlul bait yang lain mereka tidak anggap sebagai ahlul bait. Maka berarti kedustaannya dari dua sisi. Pertama, mereka menganggap pencinta ahlul bait, tapi mereka ternyata mengaku cinta kepada sebagian. Itu pun kalau benar cinta. Sebagian ahlul bait. Yang kedua, bahwa mereka mengatakan syi'atuhum, yakni pengikut mereka, ternyata tidak mengikuti Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ali radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan dari beliau dalam riwayat Bukhari, menyatakan ketika mereka berselisih dan bertikai, kata Ali, iqdu ma antum taqdun, inni akrahul khilaf. Putuskanlah apa yang kalian putuskan, aku tidak suka perpecahan. Hatta takunu jama'atan aw mau amutu kama mata ashabi. Kata Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih ini, aku tidak suka perpecahan. Putuskan apa yang kalian putuskan, aku setuju. Sungguh aku tidak suka perpecahan hingga kalian menjadi satu jamaah, atau aku mati saja seperti matinya para sahabat-sahabatku yang lebih dulu. Ini agamanya Ali bin Abi Thalib. Tetapi mereka tadi yang mengaku syi'atu Ali, yang mengaku syi'atu ahlul bait, ternyata mereka menyatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan bahwa Ali tidak ridha, Ali dendam kepada Abu Bakar wa Umar, Ali marah besar, Ali dan seterusnya. Mereka mengatasnamakan Ali, kalimat-kalimat yang tidak pantas dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini satu kedustaan yang berikutnya, bahwa mereka bukan mengikuti agamanya Ali bin Abi Thalib, bukan pula mengikuti agamanya Al-Hasan Al-Husain, bukan pula mengikuti agamanya Ahlul Bait sama sekali. Yaz'umun, mereka menganggap dengan dusta bahwa Ali bin Abi Thalib adalah al-wasi, yang menerima wasiat dari Nabi untuk menggantikannya sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam, yang menjadi khalifah setelahnya. Wa anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman, dan menurut mereka bahwa Abu Bakar wa Umar wa Utsman, mereka adalah orang-orang yang merebut haknya Ali. Walamu Aliyan, mereka mendolimi Ali bin Abi Thalib. Wa ghatasabul khilafah, merampas khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Dan terus kemudian mereka menjadikan sebagai dasar agamanya adalah cercaan kepada Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Wa qad kadzabu fi dzalik, dan mereka telah berdusta. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Mereka berdusta atas ucapan tersebut. Lianna sahaba ajma'u ala bai'ati Abi Bakrin, karena para sahabat sepakat secara ijma' seluruhnya, termasuk Ali bin Abi Thalib di dalamnya. Mereka membaiat dengan sepakat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menuliskan wasiat. Barangkali kalian pernah dengar ucapan tokoh Syiah yang dipetik di internet, menyatakan dengan cercaan kepada Rasulullah SAW, engkau membiarkan umat kacau, engkau begini, engkau dicerca Rasulullah SAW.
Engkau telah azdabta dzanban kabiran wa akhta'ta khata'an kabiran. Engkau telah berdosa dengan dosa besar. Engkau telah bersalah dengan salah besar. Engkau ya Rasulullah telah membuat umat dalam keadaan begini dan begitu. Sesungguhnya ini kalimat adalah untuk menyalahkan dan mencerca pemahaman ahli sunnah. Bahwa kalian wahai ahli sunnah, kalau kalian itu dalam keadaan menganggap Nabi tidak memberikan wasiat, berarti kalian menganggap Rasulullah SAW adalah berdosa dengan dosa besar. Karena kalau tidak meninggalkan wasiat, berarti Nabi SAW telah mengacaukan umat, telah membuat mereka berpecah belah, telah mereka begini dan begitu. Padahal Rasulullah SAW adalah seorang rasulun yuha ilaihi. Seorang rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah menyatakan pada keluarganya, muri abaki, perintahkanlah bapakmu untuk mengimami salat. Itu sudah sebuah tanda dari Rasulullah SAW. Rasulullah tidak membiarkan umatnya kacau. Tidak membiarkan umatnya dalam keadaan bingung siapa nanti penggantinya setelahnya. Tidak. Rasulullah walaupun tidak memberikan wasiat secara tertulis, tetapi beliau memberikan isyarat-isyarat yang sangat jelas. Muri abaki, falyusalli bin nas. Waktu itu justru Aisyah dan keluarga Abu Bakar khawatir. Kalau Rasulullah SAW, kalau Abu Bakar bapak mereka atau mengimami, nanti takut disalahkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menunggu Rasulullah, ternyata yang keluar Abu Bakar. Ya Rasulullah, Abu Bakar raqiq, sangat perasa. Kalau membaca mesti menangis, nggak jelas bacaannya. Rasulullah mengulangi sekali lagi. Muri abaki, falyusalli bin nas. Perintahkan keluargamu, bapakmu untuk mengimami manusia. Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Bakar begini dan begitu. Muri abaki, innaki la sawahibu Yusuf. Perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Kamu jangan seperti sawahibu Yusuf, teman-temannya Yusuf alaihissalam. Berarti tegas sekali Rasulullah SAW menyatakan Abu Bakar, harus Abu Bakar yang menggantikan beliau mengimami salat. Itu tanda yang penting. Dalam riwayat lainnya yang juga sahih, bahwasanya ketika datang seorang wanita bertanya satu masalah, kemudian kata Nabi, engkau datang lagi nanti. Dan dia dari luar kota. Dan biasanya datang hanya pada musim haji. Maka wanita tadi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku datang walam ajidka? Bagaimana kalau aku datang menemui engkau, tahun depan aku tidak temui lagi engkau? Ya'ni al-wafa. Yang dimaksud oleh wanita tadi, bagaimana kalau engkau sudah tiada, sudah meninggal? Illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau tidak ada aku, datangi Abu Bakar. Dia juga sangat jelas. Bahkan Rasulullah SAW akan menulis, menyatakan kepada Abdurrahman anaknya Abu Bakar, kemarikan kertas, aku akan menulis wasiat yang dengan wasiat ini nggak akan ada lagi keributan selain. Setelah mereka menyatakan Rasulullah SAW sedang sakit, Rasulullah SAW begini dan begitu, sahabat Rasulullah berkata, ma'adallah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku khawatir, tidak mungkin, dan aku sungguh berlindung pada Allah, tidak mungkin mereka akan berselisih tentang Abu Bakar. Ini ucapan Rasulullah SAW menyatakan, ma'adallah an yakhtalifan nas fi Abi Bakrin atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh aku berlindung kepada Allah, enggak mungkin manusia berselisih tentang Abu Bakar. Disebut namanya nassan sarihan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, kitab tersahih setelah Al-Qur'an. Ikhwan fillah a'azakumullah. Disebutkan nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang mulia, seorang sahabat yang mulia, dan disebut oleh Allah SWT memiliki keutamaan-keutamaan sebagaimana sahabat-sahabat yang lain juga disebutkan keutamaan-keutamaan. Tetapi ketika mereka sepakat ijma memilih Abu Bakar, maka itulah hujjah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku enggak akan sepakat atas kesalahan. Kalau sepakat mereka, mesti itu adalah kebenaran. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku enggak akan bersatu di atas kejelekan, di atas kesesatan. Maka ketika mereka ajma'u
Ketika mereka ijma' memilih Abu Bakar, maka itulah al-haq. Karena tidak mungkin mereka bersatu atas kesesatan. Ini sungguhnya cukup dan masih banyak lagi. Dan saya katakan tadi, pertama kita bahas secara ringkas, bahwasanya mereka mengaku-ngaku Ali sebagai penerima wasiat dari Nabi di Ghadir Khum. Ketika Nabi menyatakan, man kana rasul maka bang kuntu maulahu fa aliyun maulah. Siapa yang aku maulanya, maka Alilah maulanya. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka hendaklah mereka menjadikan Ali sebagai maulanya. Kaum muslimin seluruhnya mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib adalah waliyun min awliyaillah. Seluruh para ulama mengakui bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali seluruhnya adalah auliyaullah, wali-wali Allah, imam yang mulia. Maka kami semua cinta pada Rasulullah SAW, maka kami pun berwala kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Wa ma'na hadza anna mukhawwanu aliyan. Maka Syiah menganggap bahwa para sahabat yang memilih Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman adalah orang-orang yang berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qad kaffaru sahabat, sehingga mereka mengkafirkan para sahabat. Hampir seluruhnya, kecuali beberapa orang saja. Dan mereka melaknat Abu Bakar wa Umar dan menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jelek seperti sanamai Quraisy, menjuluki mereka sebagai dua berhala Quraisy. Dan termasuk madhab mereka adalah ghulu fi a'immatihim. Termasuk madhab mereka adalah melampaui batas pada imam-imam mereka. Ghulu. Seperti gulunya Yahudi. La'natullah alaihim. Yahudi yang Allah katakan la taghlu fi dinikum. Ya ahlal kitab, jangan kalian ghulu dalam agama kalian. Sesungguhnya Al-Masih ibnu Maryam adalah Rasulullah. Yani wahai Yahudi, wahai Nasrani, jangan berlebih-lebihan terhadap nabi-nabi kalian. Sesungguhnya Isa alaihi salam adalah Rasulullah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Demikian pula Yahudi yang menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Jangan ghulu, sesungguhnya Uzair Rasulullah, bukan anak Allah, bukan jelmaan Allah. Ini terhadap Nabi tidak boleh ghulu. Sedangkan Syiah Rafidhah ghulu terhadap imam-imam mereka. Termasuk tentunya Imam Ali ibn Abi Thalib yang mereka anggap sebagai imam pertama. Baru kemudian Al-Hasan, Al-Husain, kemudian turun Al-Husain. Nah, wa yaz'umuna anna al-Qur'an qad hurrif, dan mereka berkeyakinan bahwa Quran telah dirubah-rubah. Wa nuqtasa, telah dikurangi. Hatta ala bihimul amr ila an ittakhadhu a'immata arbaban min dunillah. Hingga akhirnya mereka menjadikan imam-imam tadi sebagai Rabb-Rabb selain Allah. Mereka menganggap Al-Quran sudah dirubah, sudah diganti, sudah ditambah oleh para sahabat. Hatta ala bihimul amr ila takhadhu a'immata arbaban min dunillah. Hingga akhirnya mereka menjadikan imam-imamnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau Yahudi dan Nasrani Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Maka Syiah Rafidhah menjadikan imam-imamnya sebagai arbaban min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka anggap bahwa Ali, Husain, Ali Zainal Abidin, Ja'far as-Sadiq, Haidar al-Baqir, dan seterusnya adalah mereka berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Berhak untuk merubah hukum-hukum Allah. Dan mereka para imam mendapatkan dari Allah langsung wahyu. Itu secara ringkasnya tentang Syiah Rafidhah. Kita lihat bahwa agama Syiah yang dibikin dengan rasa kebencian oleh Abdullah bin Saba, sehingga Syiah juga dinamakan dengan As-Sabaiyah. Karena alirannya Abdullah bin Saba dikatakan Sabaiyah. Mereka memiliki akidah yang sangat mengerikan, yaitu akidah al-bada. Akidah al-bada. Al-bada maknanya adalah sesuatu yang tadinya tidak diketahui kemudian diketahui. Bayangkan Allah, kata mereka, memiliki sifat bada. Dan ketika berbicara sesuatu dan memutuskan sesuatu, ternyata ada yang lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Karena ternyata ada yang lebih baik, ternyata ada yang lebih baik. Kita lihat, di antara contohnya adalah ucapan mereka di dalam kitab Al-Kafi yang ditulis
oleh tokoh mereka yang mereka agungkan, mereka besarkan, yaitu Kulaini. Kata dia, ma'ubidallahu bisyai'in mislal bada. Tidak diibadahi Allah dengan sesuatu apapun yang lebih tinggi daripada dengan akidah al-bada. Wa yatarattab 'ala dzalika anna kafata ahkamihi jahlun an jahl. Kalau mereka menyembah Tuhan yang lain, bukan Tuhan yang kita kenal. Sebab Tuhan yang kita kenal adalah Allah Subhanahu wa taala, yang 'allamul ghuyub, yang Maha mengetahui apa-apa yang gaib. Allah mengetahui ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma la yakun. Kaifa yakun? Ahli sunnah secara ijma' seluruh kaum muslimin sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan datang, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Ini akidah ijma' seluruh kaum muslimin. Enggak ada perselisihan sedikit pun bahwa yang namanya Rabb yang kita kenal, Allah alladzi la ilaha illahu, Allah yang tiada ilah kecuali Dia, adalah Maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan mengetahui apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Yang terakhir ini adalah ketika mereka ingin dikembalikan ke dunia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah, kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali berbuat yang sama. Terjadi apa tidak terjadi? Tidak akan terjadi. Allah sudah katakan tidak akan dikembalikan. Tetapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Berarti 4 ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi 4 perkara yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan datang, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Ini perkara akidah. Perkara yang wajib diyakini oleh seluruh kaum muslimin. Ternyata Syiah memiliki sifat bada yang menyatakan bahwa Allah kadang memutuskan sesuatu dan ternyata badalahu. Ini makna bada. Badalahu khairun minhu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu dan menakdirkan sesuatu, tiba-tiba badalahu. Makna bada adalah zahara. Tiba-tiba zahara lahu, tiba-tiba tampak baginya ada yang lebih bagus dan lebih baik, maka Allah rubah. Allah jadikan yang lebih baik. Ikhwani fillah a'azakumullah, walaupun kaum muslimin mengakui adanya nasikh dan mansukh, itu bukan karena sifat Allah bada, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perkara dan kemudian Allah tahu bahwa suatu saat akan Allah ganti yang lebih baik. Bukan tidak tahu. Bukan baru sadar ketika jalan, ketika sudah berapa lama, oh ternyata ada yang lebih baik. Tidak. Itu sungguh kekufuran dari Syiah Rafidhah. Kalau mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bada. Wala yata'abbal bil jahl illa jahil, maka tidak ada yang beribadah dan mengakui kebodohan seperti itu untuk Allah kecuali orang-orang yang bodoh. Wa hadzal i'tiqad yajid ardan khasbah. Kira-kira apa di balik akidah Syiah yang sesat dan kufur ini? Ikhwan fillah a'azakumullah, di balik akidah mereka yang sesat ini ada sesuatu yang diharapkan oleh mereka, karena yang namanya Syiah Rafidhah adalah ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Sehingga mereka mementingkan hawa nafsu mereka. Mereka tidak akan bisa bermain kalau tidak ada akidah al-bada. Sehingga mereka berkata bahwa masalah al-bada ini dianggap oleh mereka sebagai ardun khasbah fi uqulin i'taraha al-jahl mithla uquli ahfaj ibn Saba. Maka akidah al-bada ini sebagai lahan yang subur buat mereka untuk bisa menggunakan akal-akal mereka dan merubah kalimat-kalimat Al-Quran dengan seenaknya, dengan menyatakan iya, memang dulunya begitu seperti Quran kalian, tetapi badalahu, muncul bagi Allah sesuatu yang lebih baik, maka Allah wahyukan kepada imam-imam ahlul bait. Lihat, ini fungsi bada bagi mereka sebagai lahan untuk mereka bisa bermain, bisa memperlakukan Al-Quran dengan seenaknya. Dikatakan dalam syarah kitab tadi, kitabnya Kulaini, yaitu Al-Kafi, ada syarahnya. Disebutkan dalam syarahnya. Barangkali kita menyatakan atau mereka membantah, maksudnya bada bukan begitu, Taib. Apa maksudnya bada? Yang tadi dikatakan dalam kitab Al-Kafi, ma'ubidallahu mithlal bada. Sungguh Allah tidak pernah diibadahi dengan setinggi ibadah, keyakinan dengan keyakinan al-bada. Apa maknanya al-bada? Syarahnya dari kelompok mereka sendiri, dari tokoh-tokoh mereka sendiri. Fal bada'u dhuhuru ma kana khafiyan minal fi'li. Bada
adalah munculnya sesuatu yang tadinya tidak diketahui. Lihat, ini munculnya sesuatu pengetahuan yang tadinya tidak diketahui. Minal fi'al, dari perbuatan-perbuatan biduhuri makana khafiyan minal ilmi bil maslahah. Ini muncul sesuatu yang tadinya tidak diketahui maslahatnya, tiba-tiba diketahui maslahatnya. Allah Subhanahu wa taala dikatakan seperti itu. Wallah, dia mencerca Allah lebih daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi menyatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, tapi mereka tidak menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bodoh, tidak. Yahudi menyatakan Uzair ibn Allah, tetapi Yahudi tidak menyatakan bahwa Allah bodoh. Tetapi Syiah Rafidhah menyatakan bahwa Allah bodoh. Kadang-kadang tahu sesuatu dan tiba-tiba berubah. Oh, ternyata ini lebih baik, ternyata itu lebih baik. Badalahu dhaharalahu, muncul baginya ternyata ada yang lebih baik. Astagfirullah, astagfirullah. Ucapan yang mengerikan dan kufur dari mereka. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Di samping akidah al-bada, juga mereka memiliki akidah yang mengerikan pula terhadap imam-imam mereka. Yang tadi sudah disebutkan secara ringkas, mereka ghulu kepada Ali bin Abi Thalib, mereka juga ghulu kepada Al-Husain, dan mereka ghulu kepada Ja'far Shadiq, dan mereka ghulu kepada Al-Baqir, dan seterusnya dari turunan Ahlul Bait. Contohnya kalau kita lihat dalam buku mereka yang dijuluki dengan nama Al-Anwarun Nu'maniyah, mereka mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib. Qala haddatsana al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, menyampaikan kepada kami bahwa Imam Ali berkata, "Wallahi laqad kuntu ma'a Ibrahim fin nar wa ana alladhi ja'altuha bardan wa salama. Wa kuntu ma'a Nuhin fis safinah wa anjaytuhu min al-gharqi wa kuntu ma'a Musa fa'alimtu at-Taurat. وأنطقت عيسى في المهدي وعلمته الإنجيل وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الرياح." Kata mereka mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib bahwa Ali berkata, "Demi Allah, aku waktu itu bersama Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dan aku yang menjadikan api itu dingin. Dan aku bersama Nuh di dalam perahu dia. Dan aku menyelamatkan Nuh dari banjir yang besar. Dan aku bersama Musa alaihissalam. Dan aku yang mengajarkannya Taurat. Dan aku yang menjadikan Isa bin Maryam bisa berbicara di pangkuan ibunya. Dan aku yang mengajarkannya Injil. Dan aku bersama Yusuf di dalam sumur. Dan aku yang menyelamatkan dia dari tipu daya saudara-saudaranya. Dan aku bersama Sulaiman di atas perbandaninya. Dan aku yang memerintahkan angin untuk menerbangkannya." Ini ucapan tertulis dalam kitab mereka. Kitab yang mereka pegang sebagai kitab besar, yaitu Anwarun Nu'maniyah. Mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib. Kalau ini ucapan Ali bin Abi Thalib, na'udzubillah, sudah kafir beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sesungguhnya mereka bukan pencinta Ali bin Abi Thalib, tapi mereka adalah musuh Ali bin Abi Thalib. Karena mencerca dengan cercaan yang seperti ini. Apakah pantas seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia min ahlil bait, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Allah cinta kepadanya dan dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas menyatakan aku yang sesungguhnya itu semua perbuatan ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan? Kita tanyakan, siapa yang menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir yang besar? Allah. Siapa yang memadamkan atau yang mendinginkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam? Allah. Yang Allah katakan langsung dalam Al-Quran, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Allah menyatakan dengan kalimat yang tegas, "Ya naru, wahai api, jadilah dingin." Tiba-tiba di sini menyatakan Ali bin Abi Thalib, "Demi Allah, kuntu ma'a Ibrahim." Dulu aku bersama Ibrahim di dalam api dan aku yang menjadikan api itu dingin. Astagfirullah. Ghulu, melampaui batas dan berlebih-lebihan. Masih ada nukilan lain dalam kitab lain. Itu kan cuma kitab Anwar Nu'maniyah. Tapi kitab yang lain, Ikhtisas, yang ditulis oleh Al-Mufid, seorang tokoh mereka yang dijuluki Al-Mufid. Atas nama Ali juga dikatakan bahwa Ali berkata, "Ana alladhi alautu wa qahirtu
wa ana alladhi uhyi wa umit wa ana al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, kata mereka, kata buku tersebut, akulah yang maha tinggi, akulah yang maha kuasa, aku yang menghidupkan dan mematikan, aku yang awal dan akhir dan zahir dan batin. Kalimat dalam Al-Quran yang kita baca dan dibaca oleh seluruh kaum muslimin, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam Quran mereka Ali bin Abi Thalib. Huwa yakni Ali bin Abi Thalib. Kan huwa dia, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Maka Alilah yang awal dan akhir, yang zahir dan batin. Ini dalam kitab Al-Ikhtisas yang ditulis oleh Al-Mufid di halaman 157. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dan menurut Syiah Rafidhah bahwa akal tidak menghalangi. Ini masuk akal sekali. Kalau wahyu terus turun kepada para imam-imam, Annallah akrama wa arham wa ar'af bi'ibadihi min an yufrid ta'ata 'abdin 'ala al-'ibad thumma yahjubu 'anhu khabarus sama' sabaha wa masa. Kata mereka, Allah sangat penyayang, Allah sangat pemberi, dan Allah tidak mungkin memberikan wahyunya kepada seorang hamba dan kemudian setelah itu berhenti, nggak diberikan lagi. Allah terlalu penyayang, nggak mungkin dihentikan wahyunya. Lihat gaya bahasanya. Dikatakan Allah arham, wa ar'af, wa akram. Allah terlalu pemberi. Allah sungguh sangat penyayang. Allah sangat memerhatikan hambanya. Nggak mungkin wahyu itu diberhentikan hanya pada satu orang saja. Maksudnya Rasulullah SAW. Nggak mungkin diberhentikan hanya pada satu orang saja. Tetapi Allah yang maha arhamur rahimin akan terus memberikan bimbingan-bimbingannya sepanjang masa kepada para hamba-hambanya yang pantas untuk diberi wahyu, yaitu al-a'immah, para imam-imam ahlul bait. Bahwa al-a'immah ya'lamuna ilma makan wa ma yakun. Dan para imam-imam tahu apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Kenapa tidak menyatakan yang akan terjadi? Karena mereka sudah ingat akidah bada. Allah saja tidak tahu yang akan datang, apalagi para imam. Maka para imam mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Dan semua yang terjadi dan yang telah terjadi mereka tahu semuanya. Walaupun di penjuru dunia manapun mereka tahu. Wa ma yakunu wa annahu la yakhfa alaihim syai'. Dan bagi mereka tidak ada yang tersamar sedikit pun di alam ini. Ini hulu, melampaui batas. Rasul saja sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ridha untuk dikatakan alamul ghuyub. Rasulullah SAW tidak ridha untuk dikatakan mengetahui segala sesuatu. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan qul law kuntu a'lamul ghaib lastaktartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan wahai Rasul pada mereka, kalau saja aku tahu yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku nggak akan disentuh kejelekan. Ini katakan, kalau saja aku tahu yang gaib. Allah satu-satunya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang maha tahu, yang maha alim bil ghaib, dan tidak menampakkannya pada siapapun kecuali beberapa perkara yang Allah berikan kepada beberapa rasul yang diridhai. Illa man irtada mir rasulin, kecuali beberapa rasul yang diberi oleh Allah Taala. Rasul saja beberapa rasul. Ini bukan rasul dikatakan dia mendapat wahyu. Bukan rasul dikatakan alimun bikulli syai', maha mengetahui segala sesuatu. Wa anna Allah azza wa jalla lam yu'allim nabiyahu ilman illa amarahu an ya'lamahu amirul mu'minin wa annahu kana syarikuhu fil ilm. Masih ada dalam kitab lain lagi. Kitab mereka juga yang menunjukkan bahwa ini kesepakatan mereka. Dalam kitabnya Anwar Nu'maniyah dan juga dalam kitabnya Al-Ikhtisas oleh Al-Mufid, dan sekarang kitab Al-Kafi oleh Al-Kulaini juga menukilkan kalimat seperti tadi. Annallaha azza wa jal, bahwa Allah azza wa jal tidak mengajarkan satu ilmu pun kepada nabinya kecuali nabi mengajarkannya kepada Amirul Mukminin, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Wa annahu kana syarikuhu fil ilm, dan bahwasanya Ali bin Abi Thalib, Imam Amirul Mukminin, adalah sekutu Nabi dalam
ilmu. Tidak mau mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib murid Rasulullah, enggak mau. Enggak mau menyatakan bahwa dia adalah orang yang menerima ilmu dari Nabi. Sebab kalau menyatakan murid atau menerima ilmu dari Nabi, sama dengan sahabat yang lain juga sama. Murid Rasulullah SAW menerima ilmu dari Nabi. Tetapi mereka tidak menyatakan dengan bahasa itu. Dengan bahasa lain yang ghulu, yaitu syarikuhu fil ilm, sekutunya dalam ilmu. Yani sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih berkata lagi, annal a'immah muhdatsun wa mulhamun. Kata Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi bahwa para imam-imam Ahlul Bait mereka muhaddatsun, mereka mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham, mulhamun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang sahih menyatakan, karena dulu di zaman-zaman sebelum Islam ada orang-orang yang muhaddatsun. Muhaddatsun ini mendapat dari Allah Taala berita, tapi bukan wahyu, ilham. Lau kana fi ummati lakana Umar. Kalau saja ada pada umatku niscaya Umar. Kalimat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dua faedah. Kalimat kalau saja ada pada umatku artinya sudah tidak ada di zaman kita. Faedah yang kedua, kalau ada niscaya Umar. Tetapi mereka menyebutkan seorang orang yang bukan sahabat. Ini para imam-imam yang kata mereka imam-imam Ahlul Bait. Yang kalau mereka mendengar kalimat-kalimat Syiah, mereka nggak akan ridha. Karena ternyata mereka yang dianggap oleh Syiah sebagai tokoh-tokoh imam yang mendapat wahyu yang begini dan begitu, ternyata orang-orang saleh, mukmin, taqi yang tidak terima dengan pemikiran-pemikiran sesat Syiah Rafidhah. Dan waktu itu sudah muncul di tengah mereka dan mereka menentangnya, menolaknya. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin sarana. Dikatakan wa anna Allah Ta'ala khalaqa khalqan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk a'zam min Jibril wa Mikail. Makhluk yang lebih dahsyat, lebih hebat, lebih besar daripada Jibril dan Mikail. Allah ciptakan makhluk lain yang lebih hebat dari malaikat Jibril dan Mikail. Wa huwal a'immah yusaddiduhum. Dikirim oleh Allah khusus untuk menjaga para imam-imam. Apakah imam mereka lebih tinggi dari Rasul? Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Jibril. Diberi rezeki, dijaga oleh Mikail. Tetapi imam-imamnya ternyata diciptakan oleh Allah yang lebih hebat dari Jibril, lebih hebat dari Mikail. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa hulunya mereka kepada imam-imam mereka. Ini ajaran Syiah Rafidhah, al-ghulu fid din, seperti Yahudi, seperti Nasrani. Ada yang lebih mengerikan lagi. Masih dalam kitab yang sama, kitab Al-Kafi, di juz kedua, halaman 46, dikatakan oleh Kulaini, al-imam la yakhfa alaihi kalamu ahadin minan nas, wala tayrin, wala bahimatin, wala syai' fihi ruh. Bahwa imam-imam mengetahui ucapan seluruh manusia. Bahkan mereka mengetahui ucapan burung-burung, ucapan binatang ternak, dan ucapan seluruh makhluk-makhluk yang memiliki ruh. Subhanallah. Kalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kalah sama para imam-imam ini. Al-imam yandur binurillahi azza wa jal. Karena imam melihat dengan cahaya Allah azza wa jal. Sampai-sampai mereka gulunya bukan hanya dalam mensifati. Dalam memperlakukan juga mereka gulu. Kalau tadi dalam mensifatinya, seakan-akan mereka adalah anbiya atau di atasnya para nabi, bahkan seakan-akan Tuhan. Dan mereka memperlakukan kuburan Ali bin Abi Thalib, dan juga kuburan Al-Husain, dan juga kuburan-kuburan yang mereka anggap sebagai tokoh-tokoh suci. Mereka besarkan, mereka agungkan, dan mereka perlakukan seperti mereka haji ke Baitullahil Haram. Dan itu diucapkan mereka dalam syairnya. Sebagaimana dikatakan, la barakallahu fih. Dikatakan oleh Abu Abdullah Al-Husain ibn Ahmad ibn Al-Hajjaj, asy-syair syi'i, penyair Syiah. Apa kata dia dalam syairnya? Ya sahibal qubbatil bayda'i 'alal najfi, man zara qabraka wastashfa ladayka shufi. Zuru Abul Hasani Al-Hadi fa innakum tahduna bil ajri wal iqbali waz zulafi. Zuru liman yasma'u an-najwa ladayhi faman yazurhu bil qabri
malhufan ladayhi kufi. Idza wasalta fama harama qabla an tadkhulahu mulabbiyan wasi'an sab'an was'a sab'an haulahu wa tufi. Lihat ucapannya. Ya sahibal qubbati al-bayda. Wahai penghuni kubbah yang putih. Ini mereka anggap bahwa itu kuburan Ali bin Abi Thalib yang sudah dikasih kubbah yang tinggi, kubbah putih di daerah Najaf. Wahai penghuni kubbah putih di daerah Najaf, siapa yang menziarahi kuburmu dan minta kesembuhan darimu, syufi, dia akan sembuh. Zuru Abul Hasan al-Hadi, ziarahilah Abul Hasan, ini julukan Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan. Zuru Abul Hasan al-Hadi, ziarahilah kuburan Abul Hasan yang memberikan hidayah. Fa innakum tafuna bil ajri wal iqbali waz zulafi. Kalian akan mendapatkan pahala, kalian akan mendapatkan kedekatan, dan kalian akan mendapatkan perantara kepada Allah Taala. Zuru liman yasma'un najwa ladaihi, ziarahilah orang yang bisa mendengarkan bisikan-bisikan kamu. Faman yazurhu bil qabri, siapa yang menziarahinya di kuburnya, malhufan ladaihi kufi. Siapa yang menziarahinya dalam keadaan kesusahan, kufi, akan dicukupi. Idza wasalta fahrun qabla an tadkhulahu. Kalau engkau datang ke kuburannya di Najaf, fahrun, berihramlah. Lihat kayak haji persis. Berihramlah qabla an tadkhulahu, sebelum kau masuk ke dalamnya. Mulabbiyan, dengan memberikan talbiyah, labbaika, bukan labbaika Allahumma, bukan labbaika ya Ali, labbaika ya Imam, labbaika, begitu. Barang siapa yang sampai ke kuburan tersebut, maka hendaklah ihram sebelum masuknya. Mulabbiyan, dan bertalbiyahlah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Was'a sab'an haulahu wa tufi, hendaklah is'a, yani sa'i, disuruh sa'i. Haulahu wa tufi, dan tawaflah. Aslinya tuf, tetapi karena darurah syi'riyah jadi tufi. Mulabbiyan was'a sab'an haulahu wa tufi hatta idza tufta sab'an haula qubbatihi. Kalau engkau sudah tawaf mengelilingi kubbahnya, ta'mal al-bab, kamu berdiri di pintu kuburannya. Tilqa'a wajhi waqifi, kamu berdiri di pintunya dan kamu hadapkan wajahmu ke sana, waqif, dan berdirilah dengan khusyuk. Wa qul salamun minallahi salam ala ahli salam wal ilm syaraf. Dan ucapkanlah salam dari Allah. Assalam untuk ahli salam. Assalam untuk ahli salam wal ilmi wasyaraf. Rajin ya maulaya bi annaka tashfa'li, dan harapkanlah kepadanya, mintalah, memohonlah kepadanya syafaat dan pembelaan. Jelas-jelas syair dari seorang mu'tasyai atau seorang syi'i ini adalah syair yang mengajarkan ghulu wa syirk, mengajarkan untuk haji bukan ke Baitillahil Haram tetapi ke kuburan Najaf, kubah putih di Najaf. Kaum muslimin yang saya hormati. Wa yaz'umun anna Aliyan radhiyallahu taala anhu kal Qur'an. Mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib seperti Al-Qur'an. Tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah didatangi batil baina yadayhi wala min khalfih. Seperti Quran. Quran dalam keadaan tidak ada kesalahannya di depannya, di belakangnya. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Tidak ada kesalahan di depan atau di belakangnya. Ini juga sudah mengerikan. Kaum muslimin seluruhnya menganggap yang maksum, yang terjaga dari kesalahan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia para sahabat, semulia-mulia ahlul bait tetap manusia dan memiliki kesalahan-kesalahan yang manusiawi. Tetapi mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib kal Quran, la yukhti wa la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi, tidak pernah didatangi kesalahan dari depannya ataupun dari belakangnya. Dan persamaannya dengan Al-Quran yang kedua, kata mereka, annahu khalidun bi khuludil Quran, bahwa Ali bin Abi Thalib kekal seperti kekalnya Al-Quran. Walaupun kalian lihat mereka di kuburnya, tetapi sesungguhnya dia hidup mendengarkan ucapan kalian,
menjawab permintaan kalian, mustamirrun ila yaumi yub'atsun, dan terus sampai hari dibangkitkan. Wal Qur'anu muftaqirun ila Ali, dan Al-Qur'an butuh Ali bin Abi Thalib. Bayangkan. Kata mereka, Al-Qur'an muftaqirun ila Ali, wa annahu al-Qur'anu sawa'an bisawa, karena Ali adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah Ali, sawa'un bisawa. Sama persis kata dia. Ini adalah kitab lain lagi dari kitab-kitab mereka yang ditulis oleh Mirza Husain An-Nawawi At-Tubrusi. Muslimin yang saya hormati. Demikian mengerikannya ucapan-ucapan mereka yang juga mereka menulisnya dalam kitab Al-Mughniyah, kitabnya mereka. Kalimat-kalimat yang lebih mengerikan dari itu. Anna lana ma'allahi halatun la yas'aha malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Kata mereka, mengatasnamakan ahli bait. Kalau saja mereka mengatasnamakan diri mereka, selesai. Kejahatan mereka, kekufuran mereka cuma satu tingkat. Bahwa mereka kafir mengaku Tuhan, mereka kafir mengaku begini dan begitu. Tetapi kejahatan mereka rangkap. Karena mereka tidak mengatasnamakan diri mereka sendiri. Mereka selalu menyatakan qala Ali, qala Ja'far as-Sadiq, qala Al-Baqir, qala Abu Abdillah, yang semuanya nama imam Ahlul Bait yang dikenal saleh, dikenal orang yang baik, orang yang saleh, bertauhid, beriman pada Allah dan Rasulnya, cinta kepada para sahabat. Maka mereka memiliki kesalahan, kezaliman, kejahatan 2 kali lipat. Kekufuran yang diucapkan, dan yang kedua berdusta atas nama mereka para Ahlul Bait. Kata mereka mengatasnamakan Ahlul Bait, bahwa Ahlul Bait berkata, qad warada anhum alaihimus salatu wassalam. Kalau mereka mengatakan alaihi salam bukan berarti nabi. Mereka selalu mengucapkan imannya dengan alaihi salam. Wa qad warada anhum alaihi salam. Katanya, kata Mirza Husain An-Nawawi At-Tubrusi, mereka, kami riwayatkan dari mereka, Ahlul Bait alaihim salam. Anna lana ma'allahi halatun la yasa'aha malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Bahwa kami memiliki kedudukan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Kami memiliki kedudukan keadaan bersama Allah di sisi Allah apa yang tidak diberikan kepada malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak diberikan kepada malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus. Pernah mereka mengatasnamakan Abu Ja'far alaihi salam. Semoga Allah membebaskan Abu Ja'far dari ucapan mereka. Katanya Abu Ja'far berkata, ngetes rawi ini, rawi Syiah. Ya Abdullah, ma taqulu Syiah fi Ali wa Musa wa Isa? Wahai Abdullah, apa pendapat Syiah menurutmu tentang Ali bin Abi Thalib dan Musa dan Isa? Aku katakan, kata si rawi Syiah ini, qultu ju'iltu fidaka fama asan aqula fihim. Semoga aku jadi tebusan untukmu. Apa yang harus aku katakan? Ini karena yang nanyanya imam, maka dia tidak berani menjawab. Ma asa an aqula fihim. Apa yang harus aku katakan tentang mereka? Dijawab. Qala wallahu a'lam minhuma. Thumma qala ya Abdullah, alaysa yaquluna inna li aliin alaihi salam ma li Rasulillah SAW min al-ilm? Wahai Abdullah, bukankah kau tahu bahwasanya apa yang dimiliki Ali adalah persis seperti apa yang dimiliki Rasulullah? Iya kan? Maksudnya yang tadi, akidah yang tadi, bahwa Ali sekutu Rasulullah SAW dalam ilmu. Yang mereka mendendangkan riwayat-riwayat maudhu', yang menyatakan riwayat palsu, yang menyatakan bahwa aku adalah Madinatul Ilm dan Ali pintunya. Maka kalau Ali memiliki ilmu yang ada pada Rasul terakhir ini lebih tinggi dari Musa dan Isa. Berarti Ali afdal minhuma, katanya. Berarti Ali afdal min Musa wa Isa. Kira-kira apakah kita percaya bahwa ini ucapan seorang ahli bait, seorang Abu Ja'far? Qanidin a'azakumullah. Muslim yang saya hormati, sungguh sangat mengerikan hulunya mereka kepada imam-imam mereka, yang kemudian mereka mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang mengerikan tentang ahli bait. Qanidin a'azakumullah, bahkan ada yang lebih mengerikan lagi. Mereka berkata bahwa Rasulullah SAW gagal, tidak berhasil menegakkan keadilan. Ini ditulis
dalam Jaridat Ar-Ra'i, koran yang terbit di Iran dan juga di Kuwait, yang ditulis oleh Syiah dalam keadaan di sana ditulis ucapan seorang yang mereka anggap faqih Ahlul Bait, yang dijuluki dengan Ayatullah, yang dijuluki dengan Ruhullah, yang namanya Al-Khumaini Al-Musawi Ad-Dal Al-Mudil. Siapa itu Al-Khumaini? Nah, taghutnya Iran. Taghut Iran. Apa dia katakan di koran tadi? Kata dia, Al-Anbiya jami'an ja'u min ajli irsa'i qawaidil adalah. Para nabi seluruhnya datang untuk membawa keadilan di seluruh alam, di seluruh dunia. Lakinnahum lam yanjahu, tapi mereka belum berhasil. Wa hatta anna Nabi Muhammadan alaihi salatu wassalam khatamul anbiya. Bahkan sampai nabi terakhir pun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, penutup para nabi yang datang dengan memperbaikan untuk manusia, juga mereka dia lam yanjah, tidak berhasil. Fi dzalika fi ahdihi. Tidak berhasil menegakkan keadilan di tengah mereka, di zamannya. Wa anna syakhsa alladzi sayanjah, dan orang yang akan berhasil menegakkan keadilan dan menebarkan keadilan ke seluruh dunia adalah nanti al-imam yang terakhir, al-imam al-muntazar. Dikatakan al-imam al-mahdi al-muntazar, yang kata mereka imam ke-12. Nabi dikatakan semuanya gagal, nanti imam yang terakhir yang akan berhasil. Ini sungguh suatu perkara yang mengerikan dari mereka. Perkara yang la haula wala quwata illa billah, tidak mungkin keluar dari mulut seorang muslim sunni, ahli sunnah yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Gak mungkin muncul dari seorang yang cinta kepada ahlul bait, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, Syiah ar-Raj'ah. Akidah yang juga mengerikan dari Syiah adalah ar-Raj'ah, reinkarnasi. Akidah Syiah, di antara akidah yang mereka yakini, karena agama mereka adalah agama kedengkian, agama kebencian, atau lebih tepatnya agama balas dendam, sehingga mereka berkata bahwa Syiah itu nanti akan dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibalaskan dendamnya kepada musuh-musuh Ali bin Abi Thalib. Yani intiqam mimman ghasabahum aw zalamahum ala haddi za'mihim. Yani akan dibalaskan dendamnya kepada orang yang memusuhi Ahlul Bait atau yang menzalimi Ahlul Bait menurut mereka. Sawa'un akana al-ghasib aw al-zalim fil hadir aw al-madhi, akan dibalas mereka apakah orang yang telah lalu ataupun yang akan datang, semuanya akan dibalas sebelum akhirat. Haitsu anna Syiah ta'tabir jami'al hukumat, karena Syiah menganggap seluruh penguasa, seluruh khalifah adalah batil kata mereka. Dan mereka semuanya pengkhianat yang menentang haknya Ali dan Ahlul Bait. Sehingga nanti di akhir zaman, sebelum datang hari kiamat, Allah bangkitkan kembali para imam-imam dari Ali bin Abi Thalib. Ingat, kalau mereka bilang imam, maksudnya imam 12. Ajaran Syiah Itsna Asyariyah. Kalimat Itsna Asyariyah maksudnya 12 imam. Dalam keadaan dikembalikan semua hidup ke dunia dan juga didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah mereka di hadapan Al-Mahdi, imam yang ke-12. Setelah itu mulai satu persatu mengadu kepada Rasulullah SAW. Pertama Ali bin Abi Thalib mengadu. Ini dirincikan kisahnya. Subhanallah. Dusta bisa sepanjang itu. Na'udzubillah. Pertama Ali maju. Ya Rasulullah, hakku dirampas oleh mereka, Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Dibangkitkan Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Dihidupkan lagi. Setelah mengadu, Rasulullah SAW menangis. Kemudian muncul lagi yang kedua, Fatimah. Apa yang diadukan? Ya Rasulullah, Abu Bakar merampas dariku tanah Fadak. Tanah Fadak, tanah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW sudah menyatakan dalam hadis-hadis yang sahih, yang dibacakan oleh Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq, bahwa Rasulullah SAW tidak mewariskan. Apa yang ditinggalkannya adalah sedekah. Maka Abu Bakar menyatakan sedekah. Itu katanya Syiah. Fatimah marah. Sampai
wadul, lapor sama Nabi di akhir zaman. Tanahku pada dirampas ya Rasulullah. Datang lagi Husain. Belum berkata, ya Rasulullah, aku dibantai oleh mereka. Aku dibunuh di Karbala. Datang lagi semua para imam-imam mengadu. Dan kemudian dipermalukan mereka-mereka yang memusuhi Ahlul Bait ketika itu. Maka hari itu adalah hari kebahagiaan seluruh Ahlul Bait dan seluruh para pencinta Ahlul Bait. Ini kebangkitan sebelum hari kiamat. Ajaran siapa? Al-Islam mengenali al-ba'ats, mengimani. Dan dalam rukun iman, kita beriman tentang kebangkitan. Tapi setelah hari kiamat. Enggak ada kebangkitan sebelum hari kiamat. Kecuali apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW tentang Isa alaihissalam, itu pun bukan kebangkitan. Karena Isa diangkat dalam keadaan hidup. Dan nanti diturunkan lagi. Dan kemudian di akhir zaman menikah. Dan kemudian dia mati. Sebagaimana matinya manusia. Demikian akidah mereka yang menyatakan bahwa orang-orang mati nanti akan dihidupkan kembali di dunia sebelum akhirat. Dan tidak lagi heran tentang kedustaan mereka yang mereka namakan dengan at-taqiyah. Yang mereka mewajibkan aujaba alaihim as-salah wa siyam wa aujaba alaihim taqiyah atau taqiyah. Sebagaimana diwajibkannya puasa dan salat, kata mereka diwajibkan pula taqiyah. Dan Khomeini memahaminya dengan tafsirnya, tafsir dari dia, Al-Khomeini, bahwa yang dimaksud adalah di masa-masa ketika Syiah dalam keadaan sedikit. Kita bicarakan tentang efeknya saja. Sebab kalau taqiyahnya contoh-contohnya sudah banyak. Dan sudah sangat terkenal dari Syiah bahwa mereka memiliki pemahaman taqiyah dan mereka wajibkan atas diri mereka. Tetapi apa akibatnya? Taqiyah yang mereka maksud menyebabkan mereka menjadi seorang munafiqan khalisan. Menjadi seorang munafik yang murni. Wa taqiyah asy-Syiah ruhuhan nifaq. Intisarinya adalah kemunafikan. Kenapa kemunafikan? Karena mereka akan datang pada kalian dan akan berkata, wallahi saya bukan Syiah. Wallahi alladzi la ilaha illahu, saya bukan Syiah. Itu bukan hanya boleh menurut Syiah, wajib. Jangan bilang Syiah, saya Muslim, saya bukan Syiah. Nanti kalau ketemu teman-temannya baru mengatakan saya Syiah. Wallahi ini intinya kemunafikan yang Allah katakan dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah gambarkan para munafikin, Allah katakan wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata Allah, para munafikin ini kalau datang kepada kalian akan mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Tetapi idza khalau ila syayatinihim, kalau berpaling ke setan-setan mereka, mereka akan berkata inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini bersama kalian, kami tadi cuma main-main. Ketemu mukminin menyatakan amanah. Tapi ketika ketemu kelompoknya, setan-setannya, mereka menyatakan kami tadi cuma main-main. Syiah Rabidah persis sama. Ketemu kalian inna ma'akum, kami ahli sunnah, kami bersama kalian. Tetapi ketika bersama mereka akan berkata dengan kalimat yang disetujui dan diridhoi mereka. Wa tamratuha, intinya adalah kemunafikan dan buahnya adalah kekafiran Yahudi. Kenapa dikatakan buahnya kekafiran Yahudi? Karena Yahudi ketika diperintah dengan perintah-perintah hukum-hukum syariat, mereka menyatakan sami'na, tetapi wa'asaina. Sami'na wa'asaina. Kami dengar, tapi kami tidak mau. Kalau mendengar ucapan kalian, mendengarkan ocehan-ocehan manusia-manusia, mereka akan mengatakan dengan kalimat-kalimat yang setuju kalau mencaci sahabat. Tetapi kalau bicara-bicara tentang masalah Quran dan Sunnah, iya. Dalam hatinya menyatakan wa'asaina, tapi kami tidak setuju. Tapi taqiyah, dalam rangka taqiyah, dia diam bersama kalian. Tetapi mereka dalam akidahnya menyatakan wa'asaina dan kami asaina. Maka kalau mendengarkan ocehan-ocehan Syiah, mereka akan ridha. Tetapi kalau mendengarkan ucapan-ucapan para ulama ahli sunnah, para imam-imam, mengucapkan qala Allah, qala Rasul, mereka mengucapkan ucapan Yahudi. Sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tidak mau. Kami dengar, tapi kami tidak setuju.
Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Di antaranya mereka mengatasnamakan juga Abu Ja'far alaihi salam. Semoga Allah membebaskan beliau dari Syiah Rafidhah. Khalituhum bil barraniyah wa khalifuhum bil jawaniyah idza kana al imratu sidyaniyah. Pakai lahjahnya mereka. Karena kebanyakan orang Syiah dari Persia. Kenapa? Khalituhum bil barraniyah maksudnya bergaulah dengan mereka secara zahir. Wa khalifuhum, tetapi selisihilah mereka secara batin. Kalau penguasanya adalah penguasa Sibyaniyah. Ini penguasa anak-anak kemarin, maksudnya ahli sunnah. Lihat, persis dengan siapa? Dengan apa yang Allah ceritakan. Orang-orang kafir Yahudi yang berkata sesama mereka, Aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu. Berimanlah pada mereka di siang hari dan kafirlah di sore harinya. Kafirlah di malam harinya. Ini suruh siang hari secara zahir kami beriman bersama kalian. Tetapi setelah itu mereka kafir di malam harinya. Persis diajarkan oleh mereka Syiah mengatasnamakan Ahlul Bait. Ini ajaran Yahudi, ajaran mereka dari orang-orang yang Allah cerca dalam Quran dan dicerca oleh Rasulullah SAW dalam Sunnah. Aminu wajhan nahar, imanlah di siang hari dan kafirlah di malam hari. Ya, ini pura-pura beriman di siang hari dan kemudian kembali kafir di malam hari. Ternyata Syiah mengajarkan ajaran yang sama, yaitu menyatakan dengan kalimat khalituhum bil barraniyah, bergaulah dengan mereka di siang hari dan selisih mereka secara batin. Tidak kalah pemikiran Syiah dengan pemikiran Yahudi. Bahkan lebih mengerikan. Karena Yahudi masih lebih ringan dari Syiah. Dari satu sisi, Yahudi kalau ditanya siapa manusia terbaik dalam agama kalian, Yahudi akan menjawab, sahabat-sahabat Musa. Kalau ditanyakan kepada Nasrani, siapa orang terbaik dalam agama kalian, wahai Nasrani, akan menyatakan Hawari Isa, sahabat-sahabat Isa. Tapi Syiah Rafidhah, tanyakan siapa orang yang paling jelek, mereka akan menjawab sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Lihat, masih lebih ringan. Yahudi dan Nasrani masih memuji sahabat-sahabat Nabi. Sedangkan Syiah Rafidhah mencerca sahabat-sahabat Nabi, melaknatnya, mengkafirkannya. Padahal sudah disebutkan dalam sekian hadis, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama teman dekatnya. Teman dekat Rasulullah SAW, Abu Bakar wa Umar. Sehingga diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, juga dalam riwayat yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Ibn Abbas, aku waktu itu menengok jenazah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika terbunuh. Tiba-tiba di belakangku ada seseorang yang meletakkan tangannya di pundakku sambil melihat Umar bin Khattab dan kemudian berkata, In kuntu la arju, sungguh aku berharap Allah menggabungkan engkau dengan dua sahabatmu, Rasulullah dan Abu Bakar. Karena aku sering mendengar Rasulullah berkata, kuntu wa Abu Bakar wa Umar. Dhahabtu wa Abu Bakar wa Umar. Karena aku sering mendengar Nabi berkata, aku waktu itu bersama Abu Bakar wa Umar. Aku berangkat bersama Abu Bakar wa Umar. Aku datang bersama Abu Bakar wa Umar. Aku melakukannya bersama Abu Bakar wa Umar. Maka aku berharap semoga engkau digabungkan dengan dua sahabatmu, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Kata Ibn Abbas, faltafattu. Maka aku tengok siapa dia. Fa'idha huwa Ali ibn Abi Thalib. Ternyata dia adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali yang kita kenal radhiyallahu ta'ala anhu yang mulia. Memuji dan mendoakan Amirul Mukminin. Semoga digabungkan bersama dua sahabatnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Semua riwayat-riwayat ini ketika terbukti keotentikannya, ketika terbukti kesahihannya, ketika mereka sudah tidak bisa membantah, ini riwayatnya, ini dari Ali bin Abi Thalib dan sekian banyak riwayat. Apa kata mereka? Itu taqiyah. Selesai. Buyar riwayat-riwayat tadi. Itu taqiyah, itu Ali pura-pura. Ali berdiri di mimbar Kufah dengan menyatakan ma'utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta.
Lebih dari 80 riwayat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dari Ali bin Abi Thalib yang memuji Abu Bakar wa Umar dan mengangkat Abu Bakar wa Umar di atas dirinya. Ketika sampai pada mereka Syiah dan mereka tidak bisa lagi membantah, riwayatnya jelas sepakat, mutawatir, sahih, kata-katanya juga menentang mazhab mereka. Apa kata mereka? Itu taqiyahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi taqiyah itu dipakai untuk itu. Ajaran taqiyah dipakai untuk membuyarkan semua riwayat kalian, wahai ahlus sunnah, wahai kaum muslimin. Akan dikatakan semuanya itu taqiyah. Ali berpura-pura ikut, berpura-pura baiat, berpura-pura muji Abu Bakar wa Umar, berpura-pura, seluruhnya berpura-pura. Sampai ada seorang dari Ahlul Bait, yaitu Ja'far Shadiq rahimahullah, menyatakan dengan kalimatnya memuji sahabat Abu Bakar wa Umar. Ketika ditanya bagaimana pendapatmu Abu Bakar wa Umar, dijawab oleh beliau, as-salih yang salih al-taqi, innahuma imamani, dia adalah dua imam yang adilani, yang sangat adil. Semoga Allah memberikan rahmat atasnya. Alaihima rahmatullah. Imamani, adilani, alaihima rahmatullah. Apa kata Syiah? Tahu maksudnya kalian? Itu masih ada kelanjutan kisahnya, katanya. Ketika keluar dari majlisnya Amirul Mukminin, majlisnya Khalifah, diikuti oleh Syiah. Kamu tadi memuji Abu Bakar wa Umar. Siapa? Aku tidak memuji. Engkau tadi menyatakan demikian. Imamani adilani alaihi rahmatullah. Kalian tidak paham apa yang aku maksudkan. Bahwa kalimat imamani adalah isyarat terhadap ucapan Allah. Bahwa mereka a'immatun. Waja'alna a'immatan yahdula ilan nar. Dalam Al-Quran Allah katakan, waja'alna a'immatan yahduna ilan nar. Allah jadikan mereka imam-imam yang mengajak pada neraka. Itu maksudnya. Lalu terus yang kedua, adilani. Itu adalah isyaratku tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wa haula'i bi rabbihim ya'dilun. Bi rabbihim ya'dilun. Ya'dilun bermakna menyimpang. Terus alaihim rahmatullah, kau doakan mereka dengan rahmatullah. Alaihim rahmatullah. Rahmatullah adalah Rasulullah. Karena Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Maka rahmatullah itu Rasul. Atas mereka Rasulullah yang akan menghukumnya. Yang akan menghukumnya nanti yaumul qiyamah. Gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diputar balikan oleh mereka dengan seenaknya. Tanpa sanad, tanpa riwayat, tanpa keterangan thiqah atau tidak thiqah, terpercaya atau tidak percaya. Khonifrin a'azakumullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalaupun pakai sanad, niscaya sanadnya kadzabun. Kenapa kadzabun? Karena ajaran Syiah adalah ajaran kedustaan. Ajaran yang mengajarkan kedustaan. Khonifrin a'azakumullah, demikianlah sikap Syiah Rafidah terhadap para sahabatnya. Dan mereka tafsirkan sekian ayat seluruhnya kepada para sahabat. Ketika dikatakan yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittaqadtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ketika orang zalim menyesal di dalamnya, dalam neraka. Dan menyatakan, duhai kiranya aku kalau mengikuti Rasul. Duhai kiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Kata mereka, ini aslinya gak begini. Aslinya adalah, duhai kiranya aku tidak mengambil Abu Bakar sebagai khalilan. Diselewengkan, fulannya diganti Abu Bakar. Cuma karena yang nulisnya mereka, maka mereka ganti fulan. Aslinya adalah Abu Bakar. Na'udzubillah. Kita katakan hati-hati kalau bicara. Kalau kamu menyatakan ini maksudnya Rasulullah SAW menyesali mengambil Abu Bakar sebagai khalilan, ya laitani lam attakhid Abu Bakar khalilan, berarti engkau mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang zalim. Kenapa? Karena awal ayatnya yauma ya'addu zalim 'ala yadayhi yaqul, ketika orang zalim menggigit jarinya dan berkata. Berarti siapa yang berkata? Orang zalim. Apakah kalian menganggap bahwasanya Rasulullah SAW menyesali Abu Bakar sebagai khalila? Ya laitani lam attakhid fulanan khalila, maknanya ya laitani lam attakhid Abu Bakar khalilan. Duhai kiranya aku tidak mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Maksud mereka mencerca Abu Bakar. Rasulullah SAW menyesali untuk mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Dalam ayat ini, ternyata ketika sudah diganti Abu Bakar dengan tangan-tangan kafirnya,
Lupa. Kalau ayat ini sedang berbicara tentang orang zalim. Awal ayatnya yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Ketika orang zalim menggigit jarinya dan berkata dengan penyesalan, "Duhai kiranya aku mengikuti Rasul, duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat." Astagfirullah, berarti kalian menganggap Rasulullah SAW zalimnya. Yang dimaksud dalam ayat ini yang menggigit jarinya berarti Rasul. Ini ajaran yang na'udzubillah. Ajaran kafir, tidak layak dikatakan sebagai ajaran Islam. Tidak layak dianggap sebagai satu madhab dari madhab kaum muslimin. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali. Kita kenal, Masya Allah. Mereka semua memuji para sahabat. Mereka semua memuji Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini adalah ijma' seluruh kaum muslimin. Man syadda syudda finnar. Siapa yang berbeda sendiri maka dia tersungkur dalam neraka yaumul qiyamah bi'idznillah ta'ala. Khairan a'azakumullah. Masih ada beberapa kalimat-kalimat yang perlu diterangkan, tetapi alhamdulillah ala kulli hal insyaallah bisa lanjutkan pada kajian mendatang bi'idznillah ta'ala. Nasallahu taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.